siang Pak. Siang. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya mendapat tugas dari kegiatan kami calon guru penggerak untuk melakukan wawancara ke kepala sekolah tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral yang sudah kita bicarakan sebelumnya Pak. Baik Pak, di sini izin saya mewawancarai Bapak untuk kasus dilema etika yang ada di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral ini di sekolah? Baik, terima kasih. Pertama mungkin kami sebagai pimpinan sekolah ini, permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita mengenai dilema etika ini, saya contohkan saja pada saat prakerin. Kita tahu bahwasanya prakerin ini merupakan proses belajar mengajar di luar sekolah kita yang berada di dunia usaha yang telah menjadi MOU dengan sekolah kita. Nah, pada saat ini berjalannya prakerin ini, bahwasanya permasalahan-permasalahan dilema etika ini terjadi apabila telah berjalan 2 atau sampai 1 bulan perjalanan proses belajar mengajar di luar sekolah kita. Artinya terjadinya dilema etika ini pada saat prakerin ini telah berjalan 1 bulan misalnya. Nah, di sini permasalahan-permasalahan yang terjadi tentu setiap tahunnya terjadi, dan permasalahan ini kami identifikasi kasusnya pada saat terjadinya prakerin ini selama 1 bulan itu atau pada saat magang itu, maka terjadilah permasalahan-permasalahan ini atau timbullah masalah-masalah dilema etika ini. Dan kami sebagai penanggung jawab prakerin ini tentu ada beberapa hal yang bawahan atau wakil ataupun kajur-kajur yang akan juga turut mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan. Baik Pak, di dalam kasus yang sudah Bapak ungkapkan tadi, yaitu tentang adanya masalah anak dalam kegiatan prakerin di sekolah. Iya. Nah, bagaimana Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang seperti ini? Baik, bahwasanya kita contohkan saja kasus yang teridentifikasi oleh pihak sekolah, bahwasanya aturan dari sekolah dengan pihak perusahaan atau Rudi itu tidak boleh pindah tempat magang. Nah, inilah permasalahan yang muncul pada saat prakerin ini. Maka dengan aturan-aturan yang ada ini tentu semuanya mengikat, baik itu sekolah hubungannya dengan peserta didik, bahwa saya tidak boleh pindah dari perusahaan A dengan perusahaan B. Kenapa aturan ini dibuat? Karena seandainya mudah saja pindah dari Dudi, kita katakan Dudi A ke Dudi B, ini akan berdampak ke semua peserta didik yang akan mau pindah ke tempat magang yang mereka inginkan. Nah, aturan ini semuanya mengikat, atau aturan-aturan ini mengikat antara sekolah dengan pihak dunia usaha. Artinya dengan terjadinya kasus ini, maka disinilah dilema etika ini terjadi. Bagaimana kita mengambil keputusan, apakah anak ini kita teruskan prakerin di perusahaan A yang punya masalah tadi atau bagaimana. Nah, disinilah masalah kita gali bersama, di mana puncak masalahnya, dan biasanya ini perlu waktu untuk mengkaji permasalahan ini. Maka pengambilan keputusan kami, pindah atau tetap magang di sana, ini perlu kami pemanggilan orang tua dan pemanggilan guru yang mendampingi dan termasuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Baik Pak, saya ingin mengetahui kembali langkah-langkah apa yang
Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan ini atau kasus ini gitu? Ya, pertama mungkin sebelum kita berangkatkan magang anak ini, kita mengumpulkan orang tua. Di sanalah kita kumpul orang tua dan siswa, apa saja sih aturan-aturan yang telah kita sepakati dengan dunia usaha tentang magang ini, terutama untuk pindah ke perusahaan A ke perusahaan B. Dan langkah atau prosedur yang kami buat atau yang kami ambil dalam membuat suatu keputusan ini, pertama mungkin kami memanggil ketua pelaksana Prakerin pada tahun yang telah berjalan. Yang kedua, memanggil orang tua dan siswa ini, dan selanjutnya mungkin kami berkomunikasi, baik itu kami yang datang ke pihak perusahaan ataupun melalui WA atau SMS dan melalui telepon untuk berkomunikasi dengan pihak Dudi atau perusahaan yang telah kita tetapkan sebagai mitra kita dalam proses belajar mengajar. Baik Pak, kemudian di sini saya juga ingin menanyakan kepada Bapak, hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentang kegiatan prakerin anak yang bermasalah yang Bapak bicarakan tadi? Baik, selama ini kami menganggap efektivitas dalam pengambilan keputusan ini, yaitunya salah satunya supaya efektif, kami dari pihak sekolah dengan tim mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi antara siswa dengan pihak Dudi mungkin yang bermasalah. Itu yang pertama. Kemudian dari tadi kita menanyakan kepada permasalahan apa yang dialami oleh anak kepada Dudi itu. Kemudian di sini saya juga ingin menanyakan kepada Bapak, hal-hal apa aja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus siswa yang bermasalah dalam kegiatan prakerin ini, Pak? Ya, tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan ini memang agak-agak untuk ininya. Pertama mungkin pengambilan keputusan ini kurang harmonisnya antara sekolah dengan Dudi setelah kita pengambilan keputusan ini terjadi. Yang kedua, siswa atau orang tua mengira bahwa saya pindah tempat magang itu sangat mudah. Artinya dengan terjadi kasus dilema etika yang terjadi pada prakerin ini, bahwasanya siswa atau orang tua itu mengira sangat mudah untuk pindah daripada ke tempat Dudi A ke Dudi yang mereka inginkan. Itulah salah satu dilema atau tantangan dalam pengambilan keputusan pada permasalahan magang ini. Baik Pak, kemudian di sini Pak, Bapak udah menanggulangi bagaimana mencari solusi dalam pengambilan keputusan dalam tantangan yang dihadapi dalam kegiatan masalah prakerin ini. Nah, kapan kira-kira Pak jadwal Bapak melakukan penyelesaian dari kasus ini, Pak? Baik, artinya dalam kasus ini tentu ada jadwal yang kami plot atau yang kami buat dengan baik itu dengan kurikulum dan dengan panitia prakerin untuk menjadwalkan atau menentukan dalam menyelesaikan suatu kasus yang terjadi pada lapangan pada saat proses belajar mengajar atau pada saat prakerin. Oke. Di sini berarti Bapak menentukan jadwalnya. Ya. Nah, siapa saja Pak yang terlibat di dalam membantu Bapak mengambil keputusan ini? Baik, kita tahu bahwasanya sekolah ini merupakan suatu kesatuan yang mungkin tidak bisa saja dijalankan oleh stockholder, dikatakan atau kita bisa katakan oleh pihak kepala sekolah, tapi dalam organisasi itu tentu ada beberapa wakil dan kajur pada sekolah menengah kejuruan itu yang telah ditentukan. Salah satu contohnya adalah ada kurikulum, ada kesiswaan, ada wakil sarana, ada kajur,
setiap jurusan yang ada. Dan pada kasus ini tentu yang menunjang kami sebagai pengambil kebijakan, tentu ada beberapa yang kami bilangkan tadi, untuk bagaimana kita mengambil keputusan ini dengan hati-hati dan tidak merugikan salah satu pihak. Yaitunya kami tetap berkoordinasi dengan kurikulum, kesiswaan, kajur-kajur yang ada, dan stockholder yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Baik Pak, dari hasil yang saya bisa ambil dari pengambilan keputusan di dalam dilema etika yang ada di sekolah kita ini, yaitu bermasalahnya siswa dalam kegiatan prakerin. Nah, di sini Bapak sebagai pengambil keputusan udah menerapkan paradigma kebenaran dan keadilan, dan juga mungkin rasa peduli dari faktor yang ada dari sebuah permasalahan ini, dan juga telah menerapkan pengujian-pengujian dari kegiatan dari 9 pengambilan keputusan itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon pamit Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siang Pak. Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak sedikit sesuai dengan pembicaraan kita tadi, bahwa kami ditugaskan untuk melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah, yang di sini saya langsung dengan Bapak kepala sekolah MTS Kusadi ya. Nah, di sini Pak, kita ketahui tentang dilema etika dan wujudan moral dalam pengambilan keputusan kasus yang ada. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan dilema etika ataupun wujudan moral? Baik, dalam kami mengidentifikasi permasalahan dilema etika, wujudan moral yang ada di sekolah kami, yaitu kami angkat dalam permasalahan tentang nilai KKM, di mana di sini kami mendapatkan dilema etika. Jadi bagaimana caranya kami mengidentifikasi dalam KKM ini? Misalnya kami akan mengidentifikasi mungkin kurangnya motivasi atau kurangnya minat belajar dalam siswa. Jadi kami memastikan terlebih dahulu apakah memang benar permasalahannya terlebih dahulu. Kami identifikasi dulu permasalahannya benar atau tidaknya dalam sebuah kasusnya, maka kami pastikan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi itu. Baik, tadi Bapak mengatakan kasus dalam pengambilan nilai KKM yang bermasalah. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus yang seperti ini, Pak? Dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan KKM ini, mungkin ada yang membuat kami dilema, mungkin dalam segi nilainya yang tidak mencukupi. Jadi bagaimana kami mengambil keputusan dalam permasalahan ini? Jadi kami selaku kepala sekolah tidak mengambil keputusan secara pribadi, namun kami adakan terlebih dahulu rapat dengan majelis guru yang lain. Maka di situ kami akan mungkin ada guru lain yang dapat memberikan tambahan nilai, atau dalam rapat kami apakah anak ini layak untuk dinaik kelaskan atau tidaknya, atau ditambah nilainya. Nanti kesepakatan kami bersama dalam memutuskan perihal dalam pengambilan nilai tersebut. Baik Pak, kemudian di sini langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan dari kasus nilai KKM yang terjadi? Dalam langkah-langkah yang kami ambil dalam sekolah ini, yaitu dengan cara, yaitu tadi kami adakan rapat terlebih dahulu, apakah anak ini layak untuk dinaikkan atau tidak. Jadi kami sepakati bersama dengan majelis guru, kalau tidak, jadi kami sepakati bersama dengan majelis guru, kalau seandainya layak,
dari mana nanti kita dapat tambahan nilainya, mungkin kita ambil dari nilai sikapnya atau nilai kerajinannya. Nah, dari situlah kita ambil nanti nilainya. Mungkin kalau tidak mencukupi nilainya dalam proses belajarnya mengajarnya, nanti kami ambil dari nilai yang lain. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus dilema etika tentang permasalahan nilai KKM yang ada pada anak atau pada siswa? Keputusannya efektif yaitu dengan cara kami tadi mengadakan rapat terlebih dahulu dan kami putuskan bersama. Nah, nanti setelah kami putuskan bersama, nanti keputusannya kami bagaimana cara anak ini kami dapat menolongnya. Nah, umpamanya anak ini mungkin hanya bermasalah dalam satu nilai bidang studi saja, kan? Tapi dalam bidang studi yang lain mungkin nilainya mencapai gitu kan. Jadi kami bagaimana dalam bidang studi yang satu itu agar mencukupi. Jadi ada nanti nilai tambahan dari nilai yang lain kita ambil dari sikapnya atau kerajinan yang lain seperti itu. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa dalam meningkatkan nilai KKM anak itu diambil dari nilai sikap ataupun nilai kerajinan yang ada pada anak. Nah, tantangan apa yang Bapak dapatkan dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Baik, tentu di dalam sebuah kebijakan tentu ada tantangannya. Nanti tantangannya yang kami dapatkan seandainya nanti kalau anak ini tidak dijelaskan, sayang kalau tidak dinaikkan belajar sudah proses lama. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada semacam tidak enaknya dari wali murid misalnya, kan itu merupakan tantangan kami. Jadi tentu kami mengambil jalur tengahnya, di mana anak ini dari segi pihak pertama dia tidak merasa enak dan kami pun yang merasa enak begitu kan. Jadi kami ambil keputusan jalur tengah, bagaimana kami sama-sama enak begitu semuanya. Apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini, Pak? Tergantung kasusnya. Kalau seandainya kasus ini memang nilainya permasalahannya banyak, mungkin tentu kami mengadakan rapat lebih dahulu bagaimana prosesnya. Kalau seandainya memang bisa dibantu, ya kita bantu. Kalau seandainya tidak bisa dibantu, ya bagaimana pula keputusannya. Biasanya keputusan itu kami ambil bersama. Kalau seandainya kita memang mampu ditolong, kita tolong. Kalau memang seandainya tidak, ya kami tetap mengambil keputusan yang memang keputusan bersama. Baik, di sini juga kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus tersebut? Baik, yang mendukung selama ini dalam mengambil keputusan tentu tidak lepas dari majelis guru, di mana majelis guru adalah peran utama bagi kami sebagai kepala madrasah. Itu peran utama yang terpenuhi mungkin dari majelis guru beserta ketua komite dan ketua yayasan kami libatkan di dalam rapat kami tersebut. Baik Pak, dari kasus yang ada dilema etika yang tidak Bapak bilang tadi adanya nilai KKM anak yang rendah gitu ya, kemudian pihak sekolah ataupun pengambilan keputusan dari Bapak bahwa telah melaksanakan salah satu paradigma dari dilema etika, yaitu mungkin ada nilai kebenaran dan keadilan, ataupun juga di sini adanya nilai kasihan juga mungkin ya Pak ya. Nah, tetapi ini adalah sebuah keputusan yang sangat diperlukan sekali untuk prinsip rasa peduli mungkin ya Pak ya terhadap siswa kita yang nilai KKM-nya, tapi mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan yang lain, seperti tadi Bapak bilang dari segi nilai sikapnya, mungkin dari segi kognitif dia rendah, tetapi di nilai sikap dia tinggi ya. Jadi di sini bisa melakukan berbagai uji-uji yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, bukan begitu ya Pak ya? Oke Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya. Saya ucapkan karena mungkin di sini udah banyak waktu Bapak yang tersita untuk pekerjaan wawancara yang kami terima kasih. Kepala sekolah yang dilakukan di SMK Negeri 1 Gunung Sailan, yaitu sekolah saya sendiri dan sekolah yang berada di seputaran sekolah MTS Baitul Salih di Kecamatan Gunung Sailan, yang mana dengan Bapak Kepala Sekolah Mas Nurka SPD
MPD sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Sailan, dan juga Bapak Sarfi SPD yang sebagai Kepala Sekolah di MTS Baitul Salih. Adapun wawancara yang saya lakukan adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua pimpinan lembaga instansi yang ada di daerah kami. Yang pertama, dari yang saya lakukan wawancara, bahwa kedua kepala sekolah ini melakukan pengambilan keputusan itu lebih banyak melakukan dengan dasar dilema etika. Walaupun pada kenyataannya ada juga pengambilan dengan rujukan moral, tapi dari yang disampaikan oleh dua kepala sekolah tadi menyatakan bahwa bagi kasus-kasus ataupun situasi-situasi yang memungkinkan kepala sekolah mengambil langkah yang pastinya bisa ditolerir, maka diambil dengan menerima etika. Sedangkan untuk kasus-kasus yang berat yang melanggar etika, norma, dan aturan itu menggunakan dengan rujukan moral. Kemudian dari hasil wawancara tadi, paradigma yang selalu diberikan atau yang ada pada kasus yang diberikan oleh kepala sekolah tadi, yaitu paradigma yang dipakai rata-rata, yaitu paradigma keadilan lawan rasa kasihan dan juga kebenaran lawan keadilan, di mana memang ini yang lebih sering diterapkan. Kemudian prinsip resolusinya juga yang sering sama-sama diambil oleh dua kepala sekolah ini menggunakan berpikir rasa peduli. Jadi dari kasus-kasus yang ada, karena ini berkaitan dengan dilema etika, yang dilakukannya adalah prinsip resolusi. Kemudian setelah tadi saya melakukan wawancara dan saya amati dalam pengujian dengan uji 9 pengambilan keputusan juga sudah dilakukan. Nah, dalam tahap-tahap ini hampir semua kepala sekolah itu sudah melakukan langkah-langkah 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Mulai dari langkah yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, di mana kata kepala sekolah ini tidak langsung memutuskan. Apabila ada satu kasus, kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah, terutama dia melihat dulu nilai-nilai mana yang sama-sama penting, kemudian baru diambil satu kebijakan. Kemudian tadi juga dari hasil wawancara itu, kedua kepala sekolah ini juga selalu melibatkan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah dalam penyelesaian kasus dalam mengambil satu kebijakan. Kemudian kepala sekolah ini juga selalu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dalam satu kasus, dan juga memungkinkan situasinya kepala sekolah juga mengambil sebuah keputusan, kemudian menguji benar dan salahnya. Karena ini adalah dilema etika yang dilakukan, tentu semuanya tidak ada yang melanggar hukum dan tidak ada yang melanggar regulasi. Kemudian berdasarkan intuisi dari kepala sekolah, apakah ini sudah yang dilakukan dengan benar ataupun tidak. Kemudian selanjutnya pengambilan paradigma yang benar juga di situ sudah dilakukan. Seperti saya sampaikan tadi, kedua kepala sekolah ini lebih sering mengambil keputusan berdasarkan nilai etika dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dan juga kebenaran lawan keadilan. Kemudian resolusinya juga tadi sudah saya katakan bahwa resolusi yang digunakan selalu mengedepankan berpikir rasa peduli. Kemudian investigasi opsi trilema dari dua kepala sekolah ini masing-masing memberikan opsi bagaimana memberikan jalan keluar dari setiap keputusan yang diambil. Yang menarik bagi saya adalah di MTS Baitul Salih, di mana tadi ada kasus yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai anak-anak yang ada salah satu anak yang nilainya di bawah KKM. Nah, anak itu tetap dinaikkan, tetapi mereka juga harus melihat dulu nilai dari sikap anak tersebut. Nah, karena anak ini mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat baik. Hal ini sangat menarik bagi saya karena ternyata kepala sekolahnya juga sudah memikirkan kodrat si anak. Begitu sehingga anaknya bisa mencapai nilai KKM. Kemudian membuat keputusan, rata-rata kepala sekolah ini membuat keputusan berdasarkan masukan-masukan dari stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian masyarakat ada juga melibatkan komite, dan juga di dalam
kegiatan yang ada di SMK, yaitu mereka juga melibatkan dalam kasus ini di dalam dunia usaha. Jadi 2 kepala sekolah ini sudah melakukan pengambilan keputusan dengan melakukan dengan cara dilema etika. Kemudian untuk merefleksikan, kepala sekolah ini mengatakan bahwa dua-duanya mengatakan setiap keputusan yang diambil itu pasti menimbulkan pro dan kontra. Tetapi pada prinsipnya mereka menyampaikan bahwa hasil keputusan yang dia buat itu adalah untuk kepentingan siswa. Jadi dalam hal ini tidak ada siswa ataupun murid yang dirugikan. Keputusan yang diambil seutuhnya adalah untuk kepentingan murid. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya refleksikan dari hasil wawancara 2 kepala sekolah ini dengan kepala sekolah SMKN Negeri 1 Gunung Sailan di tempat saya sendiri dan juga MTS Baitul Salih yang berada di Kecamatan Gunung Sailan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.